kecenderungan religius sejak kecil. Ya. Jadi memang sedari kecil itu keinginan pesantrennya itu tinggi. Jadi sejak usia SD itu sudah apa namanya, menjalani perjalanan belajar. Kiai Haji Elon Sujai terlahir dalam lingkungan dan keluarga yang sederhana. Hidup seperti hal anak-anak lainnya, dengan impian dan tekad yang kuat, yang yakin bahwa ilmu adalah kunci keselamatan di dunia maupun di akhirat. Mama Elon Sujai sudah mulai menjalani safari belajar ke banyak tokoh. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Pertama beliau itu belajar ke Lewinangun. Di Lewinangun sini, Bogor. Di sana ada tokoh namanya dengan Baihaqi. Ada Kiai Baihaqi di sana. Belajar di sana. Kemudian dari ajaran Baihaqi, Mama Elon Sujai langsung loncat belajar ke Banten, satu daerah namanya Kadukaweng, pesantren Kadukaweng. Karena di pesantren ini ke Banten itu masa usia sangat dini gitu ya. Ilmu tanpa agama adalah kepincangan. Agama tanpa pengetahuan adalah kebutaan. Hiduplah seakan-akan kau mati esok hari, dan belajarlah seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Di Banten ditarik lagi nggak pesantren. Kemudian beliau dipesantrenkan di tempat yang dekat. Di mana? Itu di situ tuh di Gadong. Di Gadong, di Mama Abdullah. Kesadaran yang tinggi akan ilmu dan kecenderungan religius yang sangat kental inilah yang kemudian membimbingnya menapaki jalan keulamaan sampai akhir hayatnya. Setelah di situ beliau melanjutkan lagi perjalanannya ke Cipanas, Cimacan,
sambil pesantren beliau belajar bahasa Belanda di situ, sekolah Belanda, PSR lah, sekolah rakyat. Jadi di samping dia pesantren, dia pun belajar yang begituan lah, sekolah rakyat lah, pakai sabak gitu. Tekad untuk memburu cahaya kehidupan menjadikan dirinya berani melangkahkan kaki pergi jauh. Karena ia yakin, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia kembali. Dari Cipanas terus ke Sukabumi, ya, ke pesantren Gunung Puyuh. Sukabumi dulu ke Kiai Sanusi, Mama Sanusi. Lalu ke pesantren Bentur, ya, dua pesantren di Sukabumi. Kepedihan dan kepahitan langkah kaki adalah bagian dari perjalanannya. Ketenangan dan kesabaranlah yang dijadikannya sebagai jalan untuk meraih ilmu-ilmu tersebut. Dari Sukabumi lanjut lagi, bersafari lagi, belajar ke Tasikmalaya, ke Tasik. Di sanalah tuh beliau banyak menghabiskan waktu belajarnya di Tasik. Di antaranya di salah satu pesantren bernama Sukamanah. Sosok guru-guru yang ia kagumi dan ia hormati, diyakininya menjadi wasilah turunnya keberkahan yang berlimpah kepadanya. Ilmu adalah cahaya penerang dan penyejuk yang sanggup membuatnya semakin bertambah dewasa. Hingga kemudian dewasa dan beliau pulang kembali ke Bogor, ke sini. Bogor, Banten, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya. Lalu kembali ke titik awal kehidupannya, ke desa di mana ia dilahirkan, Bantar Kemang, memulai langkah untuk menjadikan hidup yang hanya sekali ini agar berlalu. Yang saya tahu itu beliau tidak langsung mendirikan pesantren. Malah beliau ketika pulang ke Bogor itu tidak langsung mendirikan pesantren, tapi malah bikin perusahaan, bikin usaha gitu ya. Jadi bikin usaha gitu ya. Nah, di bidang apa bergeraknya itu? Ya di bidang peci ini. Peci, di bidang peci itu. Memulai kehidupan barunya dengan menjadi pengusaha, berharap dapat mengumpulkan rezeki untuk kehidupan masa depannya kelak. Beliau baru memulai merintis
unit pendidikan keagamaan yang kelak di kemudian hari berkembang menjadi pesantren setelah dikunjungi oleh salah seorang gurunya. Para gurunya ngomong, terus gimana? Itu ilmu sayang, ya kan gitu. Ngerti nggak? Ilmu sayang. Satu manfaatin tuh. Dibikin-bikin kobong pesantren satu. Menerima saran dari sang guru bahwa ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Tebarlah manfaat kepada sesama, walaupun hanya berbekal satu huruf, dan itulah sebaik-baiknya keutamaan orang yang berilmu. Diajaklah guru-gurunya ke bandar. Nah, nunjukin bahwa tuh tempat Darum itulah, inilah tempatnya. Ini guru-guru beliau sholatlah di situ. Disertai dengan niat dan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Bantar Kemang harus ditegakkan tekad luhur itu. Disinilah harus menjadi tempat derasnya tetes keberkahan ilmu itu. Bongkahan batu dan serpihan pasir di tepian Sungai Ciliwung dihimpun olehnya dengan tekun dan yakin. Sebongkah demi sebongkah, segenggam demi segenggam, tanpa perlu berkeluh kesah. Material-material alam yang sudah terkumpul itu diolahnya pula dengan tekun agar fondasi cita-citanya dapat dibangun. Fondasi di mana satu istana kokoh kelak dapat berdiri. Istana yang ia impikan menjadi sumber pengetahuan dan sumber kebajikan bagi siapapun yang menghendakinya. Catatan perjalanan hidup dan perjuangannya adalah bukti nyata bahwa menjadikan diri bermanfaat bagi sesama dapat dilakukan dengan cara melakukan kebajikan apapun yang dapat dilakukan, walaupun itu sangatlah kecil dan sederhana. Maka di atas tanah ini, ke atas panggung kecil yang pertama kali didirikan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan secuil dari rahmat dan keberkahannya, sehingga tanah ini menjadi pusat kebajikan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan bekal ilmu yang telah didapat, dengan bekal niat, keyakinan, dan tekad yang kuat, maka kunamai tekadku ini, kunamai tempat ini, Sukamana.
istana pengetahuan yang menjadi salah satu mata air kebajikan itu benar-benar berdiri. Akar pohon yang disemai oleh Kiai Haji Elon Sujai menancap kuat ke dalam tanah, menjadi fondasi istana pengetahuan yang berdiri kokoh di atasnya. Ribuan orang telah merasakan kesejukan mata air yang mengalir di sela akar-akar yang menjadi fondasinya. Ribuan orang telah merasakan keteduhan bernaung di bawah kesejukan atapnya. Ribuan orang telah mendapatkan pencerahan hati dan pikiran selama belajar di ruang-ruangnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerahilah kami kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada para pendahulu kami. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahkanlah selalu rahmat dan keberkahan-Mu kepada seluruh penghuni istana pengetahuan ini, dan jadikanlah istana pengetahuan ini selalu memancarkan kebajikan dari setiap sudutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketiga, guys, ceritanya lagi jalan. Take ketiga dan cut kameramennya. Oke. Dua, tiga. Dia tinggalkan side plan rancangan pesantrennya gitu. Dan di dalam set plan tersebut lengkap dari mulai sekolah, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Wah, hebat amat kan. Nah, itulah yang dilempar ke Ustadz sama beliau. Nih, saya wariskan, ini saya tinggalkan, ini pekerjaan buat kamu.